Fitness Mania, ini di salah satu sudut dapur saya kebetulan ada beberapa, kalau di sini lihat ada beberapa suplemen. Suplemen sendiri sebenarnya adalah tambahan atau tambahan makanan. Jadi bukan sesuatu keharusan, tentu tidak, tapi hanya sebuah tambahan. Yang utama tentu adalah melakukan aktivitas olahraga, pengaturan pola makan, dan makanan-makanan sehari-hari yang solid food tadi, seperti ada karbohidrat, protein, ya, ada serat, itu yang paling utama. Tapi kalau di sini kita akan bahas sedikit tentang beberapa suplemen yang sering saya konsumsikan. Suplemen-suplemen di sini sebenarnya berbagai macam, dari berbagai merek juga. Kebetulan saya juga punya suplemen sendiri namanya Rai Nutrition. Beberapa produk yang ada adalah seperti protein powder. Ini protein powder adalah suplemen dalam bentuk protein, dalam bentuk bubuk. Dalam bentuk protein bubuk itu biasanya per 1 scoop itu kandungannya bisa sekitar 10-12 gram. Atau bahkan biasanya per serving itu biasanya 2 scoop kurang lebih sekitar 25 gram sampai 30 gram. Bisa mereknya macam-macam, tapi ini adalah protein dari whey, dari susu juga, tapi dari whey protein. Karena kalau dari susu bisa ada dari whey, bisa juga ada dari kasein yang disebut dengan milk protein. Kalau ini adalah whey protein, jadi proteinnya sangat tinggi, hampir 80%, dan juga kadar lemaknya sangat rendah sekali, ya. Jadi kandungan karbohidratnya juga sangat rendah. Biasanya saya konsumsikan kadang-kadang sebelum dan setelah latihan, ya, sebelum dan setelah latihan. Atau kadang-kadang beberapa timing yang kita butuhkan untuk mengkonsumsikan protein, yaitu adalah biasanya sebelum tidur juga bisa, pas bangun tidur juga bisa, atau di antara makan. Tapi yang paling utama biasanya adalah setelah latihan. Makanya disebut dengan anabolic window opportunity, adalah pada saat latihan badan ini butuh suplemen yang cepat serap, ya. Jadi butuh protein yang tinggi yang cepat serap. Nah, whey protein di situ bermain, ya. Jadi ada whey protein concentrate, ada whey protein isolate, bisa dipilih berbagai macam. Jadi Fitness Mania bisa mengkonsumsikan berbagai jenis protein dari berbagai produk dan berbagai rasa, ya. Selain ini, saya juga kadang-kadang mengkonsumsikan juga amino acid, hampir sama juga. Kalau amino acid dalam bentuk tablet, ya. Kalau tadi protein powder dalam bentuk bubuk, ya. Jadi sama-sama protein, cuma yang satu tablet, yang satu adalah dalam bentuk bubuk. Kalau lihat di sini juga beberapa suplemen-suplemen yang lain, seperti misalnya vitamin C, ya. Saya mengkonsumsikan vitamin C. Ini vitamin C-nya satu tabletnya itu kurang lebih sekitar 500 mg atau sampai 1000 mg atau 1 gram, ya. Saya juga konsumsi zinc, magnesium, ya, B6. Ini juga ada fat essential juga. Selain itu juga, kalau setelah latihan kadang-kadang saya sering konsumsi kalau Gatlin adalah biasanya sebelum melakukan aktivitas cardio exercise. Ini fat burners, ada dari Rai Nutrition, juga kebetulan saya juga kadang-kadang suka dari Twin Lab juga, ya. Selain itu juga untuk tulang, persendian, saya konsumsi glukosamin dan chondroitin. Ini juga salah satu suplemennya, bisa dari berbagai merek. Ini juga ada, ya, merek-merek yang lainnya juga. Selain itu juga chromium picolinate di sini saya pakai. Ini basically is a sugar control. Jadi kalau saya konsumsi karbohidrat yang banyak, saya mengkonsumsikan chromium picolinate, yaitu 200 mg mcg. Itu kira-kira sebelum tidur setiap malam, ya. Selain itu juga di sini ada beberapa jenis vitamin C. Vitamin C selalu, dan yang paling utama setiap hari menurut saya ini adalah multivitamin dan mineral. Itu yang selalu saya konsumsikan sebagai salah satu suplemen yang paling penting, nomor 1, ya, dari semuanya paling penting adalah multivitamin dan mineral. Ini juga ada vitamin E, ya. Ini juga amino acid, sama juga amino acid, dan beberapa suplemen-suplemen lainnya, ya. Ini adalah beberapa jenis suplemen yang saya sering konsumsikan untuk kebutuhan sehari-hari. Tapi sekali lagi, memang suplemen adalah sebuah tambahan. Apakah menjadi satu keharusan? Tentu tidak. Apakah tanpa suplemen kita tidak bisa mencapai tujuan kita? Tentu tidak, karena suplemen sebenarnya memberikan kita kemudahan, ya. Selain itu, ini beberapa beverages atau beberapa minuman-minuman yang sering saya konsumsikan. Lalu ini juga kebetulan saya juga Kuku Bima Energy, termasuk salah satu yang saya konsumsi sebelum kardio juga. Ini juga oke sekali. Saya paling suka rasa kopi dan juga rasa anggur, ya. Ini ada nih, lihat ada orangnya juga, kelihatannya kayaknya orangnya cukup oke juga. Jadi ini juga dikonsumsiin juga. Ini sama juga kopi juga. Ini ada yang kopi yang instan, ini ada yang kopi tubruk.
Yang belakang ini ada juga hot chocolate, juga fat free. Ini juga lumayan, iseng-iseng aja. Kalau kopi kadang-kadang saya sering pakai kopi aja sama air panas, sama mungkin sama pakai gula pengganti aja. Ini juga ada minuman fiber juga. Kira-kira demikian Fitness Mania, beberapa suplemen yang saya konsumsikan. Nggak ada satu keharusan, tapi memang kalau kita mau mengkonsumsikan, tentu kita bisa mengoptimalkan hasil yang kita harapkan.